menurut gua yang dilakukan Soekarno pada waktu itu sudah betul. Ya kan, dia bawa orang, dorong orang untuk kuliah di luar. Supaya ilmunya bisa dibawa pulang lalu diterapin di sini untuk bisa ngebangun negara. Ya kalau otak gua nih ya kan. Seandainya Freeport dan semua sumber daya alam yang kita punya waktu itu nggak dikelola oleh asing, mungkin kita nggak akan sebelangsak ini. Tapi gue sepakat sama lo. Gue juga agak bingung kenapa harus paham kenapa cuman untuk paham pertanian lu sampai harus kuliah dulu. Ya, tingkat sarjana itu dia. Elementari kan di dasar dulu. Kayak orang anak-anak kecil itu lari, dia akan merekam bagaimana orang nggak bikin lubang dulu sebelum ditanemin, dipupukin berapa hari baru ditanam, dirilis tuh bibitnya yang sudah akan tumbuh besar kayak ini kan, ini baru berapa lama dirilis. Gue nggak tahu ini sohaya apa enggak ya. Akan datang nanti kepada kalian masa di mana fitnah berjalan seperti lintah di batu berlumur. Itu gue mikir, men, apa maksud Allah ya? Oke, serampang serimping ngulak di samping gitu ya. Pakai pantun? Enggak juga itu mah. Itu sebagai apa? Yang religiusitas ya? Iya. Religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mat and Kri. Long time no see ya. 2 bulan kita nih. 2 bulan. Nah, puasa. Nggak bikin konten? Enggak. Om yang mecat telur. Kita lagi mengkristalkan pikiran dulu biar bisa itu lagi. Biar bisa dijual. Iya. Decer lah minimal. Karena main partaian gak enak juga. Eceran aja. Apa udah muak main partaian? Itu menjelang kemerdekaan tuh ada bumbu-bumbu yang apa ya? Membangkitkan rasa nasionalisme. Anak-anak ya. Gelora nasionalisme ya. Gelora nasionalisme. Lagi di mana, Kri? Kita lagi ada di Setu nih. Apa di tepi Setu ya? Apa namanya, Bang? Kalau yang begini namanya nih? Pantai. California. Ini di pinggir Setu Sasak Tinggi ya. Tapi ya, ini spotnya adanya di Pamulang Barat. Jadi kita masuknya lewat gang kubur. Ngelewatin kuburan, terus masuk terowongan, ngelewatin warung-warung ya, warung-warung gitulah. Iya, warung-warung dadakan. Cuman satu sih warungnya, ya kan. Terus masuk perkebunan, garapan warga, nyampe lah kita di sini. Oke. Di pinggir Setu. Ini kalau misalnya agak tinggi dikit gitu ya kan, pasti air kelihatan. Drone-nya belum aktif. Nanti drone akan ngambil. Tepat setahun nih kita bikin konten, Om. Maksud lo? Ini bulan ke setahun kita Mat and Kri. Kita mulai waktu itu Agustus juga, Om. Iya. Oh gitu, terus dari Agustus ke Agustus? Iya. Berarti bukan 2 bulan dong? Enggak vakum, enggak ngupload video baru. Oh, oke. Aktif lagi. Oke. Oh, yang tema kemerdekaan dari tahun ke tahun ya? Iya. Tahun kemarin ketemu tahun sekarang gitu ya? Maksudnya sejarah kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan part 2. Ziarah kemerdekaan. Ya. Kenapa sih kemerdekaan itu harus kita ziarahi? Nah, itu mungkin gue nggak terlibat emosional ketika di Taman Makam Kalibata ya, yang berhening-hening itu nggak tahu mikirin apa ya. Semayam para pahlawan yang dikebumikan. Iya, di situ jelas pahlawan tuh. Itu jelas pahlawan dan banyak lagi sih pahlawan. Iya, nggak di makam pahlawan. Nggak di makam sih. Di Tanah Kusir juga ada makam pahlawan. Iya, banyak Pak pahlawan. Bukan cuma di situ, nggak muat. Gak muat ya? Gak muat, karena ya kalau kita bicara ziarah berarti kan kita kalau menurut gue gitu ada napak tilas juga kan di situ. Pastilah kalau kita pergi, contoh begini lah, lu pergi ke makam keluarga lu atau orang tua lu, pasti sedikitnya
kebayang lah. Review ya. Iya. Ada ingatan. Iya, flashback, ada ingatan, ada perjalanan sama dia gitu kan. Mungkin kita nggak ketemu lah sama pahlawan-pahlawan itu. Tapi pasti dari puluhan tahun, gua nggak percaya sih kita 350 tahun dijajah. Kayaknya nggak segitu. Tapi ya biarlah, itu kan sejarah ya. Kayaknya nggak ada yang serajin itu nulis dari tahun ke tahun ya. Iya. Arsip itu ya. Iya. Hmm. Berapa lama kita dijajah? Gua nggak ngebayangin berapa tahunnya. Tapi yang pasti banyak yang meninggal kan. Banyak yang gugur lah. Banyak gugur. Jadi mereka semua pahlawan. Bukan cuma yang ada di Taman Makam. Ini orang-orang yang lain yang Iya, rakyat termasuk lah. Ya kan, pahlawan kemerdekaan waktu itu. Dari mana dia pahlawan kemerdekaan? Iya, banyak laskar. Zaman dulu ya engkong gue cerita gitu ya, buset. Makan susah cuy, Banget ya. banget. Ya lu bisa bayangin orang yang memberikan lu makan adalah pahlawan buat lu. Kayak utang, Iya. ya kan, saat kita lagi susah banget. tolong ya. Iya, terus kita mau pinjam uang, ternyata ada yang minjemin uang kita. Ya dialah pahlawan kita. Sama juga pada waktu itu menurut gua. Kalau tentara lagi lapar nggak punya makanan, terus dia dikasih makanan sama rakyat gitu ya kan. Ya itulah pahlawan kita, banyak jadinya. Dengan fungsinya masing-masing. Benar. Yoman. Masing-masing. Jadi pahlawan itu nggak mesti yang ikut berperang berarti kan? Iya. Bahkan waktu penjajahan Jepang ya kalau nggak salah ya, di daerah Sumatera Barat gue pernah baca ya, Soekarno itu menggunakan mohon maaf pelacur ya, untuk menggantikan potensi negatif. Maksudnya potensi negatif gini, waktu itu kalau nggak salah di Sumatera Barat ya, atau di mana lah gua kurang paham. Intinya gini, kata Soekarno, daripada dia orang ngerusak wanita-wanita Minangkabau yang tradisi agamanya kuat, mendingan udah suruh aja yang profesional sekalian gitu. Suruh terjun langsung ya. Terjun langsung, menggantikan kemungkinan negatif gitu ya kan, kemungkinan buruk itu akhirnya ditukar sama Soekarno. Dan menurut gua wanita-wanita itu juga pahlawan juga. Karena kalau nggak ada dia mungkin udah banyak kali yang dirusak. Iya. Sama penjajah. Sabi ya. Begono. Ya kayak gorengan ini ya kan. Fungsinya macam-macam nih ya kan. Ada risol, Ada bakwan, tahu, tempe ya kan, dan cireng. Idola. Aku makan ininya nih. Bawa tempenya asin banget. Asin banget. Iya, kayaknya yang jualan mau kawin deh. Nah. Dia bokol kebanyakan kali ini. Surplus. Buat bocah-bocah kali. Ini dulu tempat gua kecil main men. Ini tempat, jadi menurut Ogut Om, tanah tumbuh kembang ya anak-anak, Iya. bagus di sini, bagus di alam gitu. Hmm. Jadi kenapa di kota menyediakan sekolah alam? Itu pertanyaan loh. Karena Ya dieksklusifkan gitu. Iya. Oh ya apa sih? Diduplikat ya. Alam itu diduplikat. Padahal ini sekolah alam nih. Bermain, tumbuh. Ini kemewahan mereka memiliki kemewahan ini. Bisa main di antara pohon-pohon paya. iya. Susah lo kalau tinggal di perumahan mungkin ketemunya taman buatan kan. Iya kan? Kalau di sini ya lu bisa nemuin banyak hal yang bukan banyak, semua hal yang serba alami lah. Kadal, ular bulu. Itu kena ular bulu tuh pengalaman yang sangat sensasi. Kalau pulang tiba-tiba kunyit diparut, garam. Wah, ular bulu serit lagi. Gatel banget. Gatel banget. Kalau ngomongin gang kubur ya, gue juga ada pengalaman. Apa tuh? 3 tahun tinggal di portal dulu. Anak dalam. Portal dalam nih. Portal dalam, lapangan tuh. Ya. Nah, tuh di situ Om 3 tahun. Dari tahun 2000 ke 2003. Oh. Jadi gang kubur ini tempat kita main, empang kan. Pas tadi bosan kita lewat, kita datang tiba di gang kubur, udah jadi jalan tol. Iya. Iya kan? Itu kan tadinya empang tuh, ya kan? Kuburan. Iya, Kuburan tuh empang-empang. Jadi tol ini ngelewatin kuburan, tengah-tengah kuburan dibelah. Plus sebagian besar empang garapan warga. Ya, tuntutan
pembangunan. Iya. Iya. Peradaban. Ya kan peradaban kan berjalan seiring dengan kemajuan dan kerusakan. Kemajuan dan kerusakan yang tidak bisa Iya. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya semua juga serba kayak kehidupan kan gitu ya. Beberapa datang dan beberapa pergi, beberapa datang dan beberapa hilang gitu. Jadi ya hidup juga selalu begitu gitu. Yang tersisa hanya kenangan. Ya. Iya, asik. Terelie Gitu. Gitu. Habil. Ya. Dulu teman gue kalau gue ajak sini betah semua, termasuk JJ. Iya betul ya. JJ betah. Wah, aneh banget nih gitu, ya kan. Sekali. Asik ya. Iya, Nakal. Jadi Karena sore di sini bener-bener apa ya? nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya, men. Anginnya enak banget gitu ya kan. Terus gitu mataharinya anget. Enak lah. Tropical ya kan. Nemuin kebebasan yang selama ini terpendam. Memang maksudnya beberapa orang tuh akan merasa jenuh di bentuk bangun ruang gitu ya, dengan kesehariannya, gedung lagi, jalan, lampu merah. Tuh, kalau gini burung banyak yang terbang kan. Kicau burung ya. Burung di sana tuh kalau sore ya, bahkan beberapa lu akan beruntung kalau lu ngeliat elang. Gue juga nggak ngerti itu elang dari mana. Tapi itu bukan elang biasa karena dia punya sayap cukup lebar dan bukan alap-alap ya. Iya, bukan alap-alap lebih kecil. Iya, alap-alap lebih kecil. Ini gede deh. Di mana tuh? Di pohon flamboyan. Selalu di situ ya. Iya, tapi gua nggak tahu apakah pohon flamboyan itu masih ada apa enggak karena kemarin kalau nggak salah kena tol juga. Jadi ya itulah gue bilang ya kan. Ya peradaban ya kan datang membawa kemajuan dan juga kerusakan. Di satu sisi ada kemajuan, di sisi lain ada kerusakan. Kalau nggak salah sih kena tol ya kayaknya. Jadi di situ ada pohon rengas, pohon sengon, sama flamboyan. Yang paling tinggi itu flamboyan. Dimana kalau misalnya dia lagi musim semi gitu, habis kemarau terus hujan gitu kan. Dia kan nebar di situ. Iya, itu dia bunganya banyak banget. Itu punya Pak Jenderal. Karena dia ada di dalam apa namanya? Area peternakan, area ranchnya almarhum Pak Jenderal Suharjono. Beliau kan tanahnya cukup luas di sini, termasuk yang di situ yang pohon flamboyannya ada. Kita dulu kalau main di sini, main layangan, main burung dara, atau cuman sekedar kuburan tuh tempat kita main gitu. Kuburan pinggir apa? Tapi nggak ada pengalaman kesambet gitu atau apa? Enggak. Jadi memang iya. Bisa dibilang di sini ya JJ sendiri pernah bilang sih kalau dia inget ya, di sini nggak serem ya kuburan gitu. Nah, asik ya. Iya kalau sore ya, kalau malam tetap aja spooky lah ya. So dulu kita masih kecil masih lihat sekawanan bango lewat. Nah, iya kan? Iya. Di Empang sono, iya ya kan? Bango putih. Gitu cuy. Di sini dalam gurame orang di Keramba. Oh ada jadi anak nakal juga ya. Tapi banyak gak yang diambil waktu itu? Ya, orang gue nyari cupang ya, yang gue itu Keramba gurame orang. Gue nyari cupang di Keramba. Karena dulu cupang sawah memang banyak. Dan udah ada warna dia kan. Iya. Kalau di sini karena kan habitatnya memang di pinggir danau. Iya. Kan? Habitatnya di empang-empang gitu. Kita dulu punya 2 aliran kali ya, kali besar. Seukuran sekitar dulu zaman gua kecil mungkin sekitar 5 sampai 6 meter. Kayak di BPI ya? Iya, itu saluran dari BPI itu. Cuman ini lebih gede, tapi memang satu aliran. Yang satunya lagi sebelah sini kali kecil. Jaraknya mungkin sekitar 2 meteran. Dan yang banyak ikan-ikan kecil, anak-anak suka cari yang di kali kecil itu karena kali gede kan harusnya terlalu deras ya. Belah 2 kalau nggak salah. Iya, belah 2. Buat pengairan. Jadi yang kecil itu memang sengaja dibuat supaya pengairannya bisa merata ke kiri dan ke kanan ya. Gitu. Dan dulu di Empang juga banyak monyet, Mat. Banyak kera-kera. Kera apa? Kera-kera yang abu-abu tuh. Oh iya. Iya, pakai buat panjang. Iya. Karena gue sempat ada pengalaman kejar-kejar monyet tuh. Kepasan kali ini mungkin.
Emang banyak koloni. Dia kan koloni. Banyak itu kayak pohon-pohon kapuk dulu kan di Empang sana banyak pohon kapuk tuh. Ya, selagi ada makanannya dia hidup. Ada pulau di situ. Ada pulau, ada makam. Ya kabarnya sih makam aulia yang mungkin dulu ulama. Udah Beberapa makam? Ada beberapa makam? ada satu, gua nggak pasti jumlahnya tapi kayaknya sih keluarga ya. Iya. Keluarga gitu, nggak sedikit, bukan cuma satu, ada beberapa. Tapi dirawat tau. Iya. Wanyan. Iya. Lagi bikin ini. Lagi syuting. Aha, bikin acara nih. Oke, kita ternak dulu ya. Siap Wanyan. And happy ya. Warga di sini farmer man. Wih banget. Iya kan, peternak, bertani. Gue tadi pengen ngajakin lu situ, cuman gue takut ngegangguin si Tolang tuh ya kan, Rahmat. Itu teman SD gue. Yang tadi tuh main di situ. Iya, itu teman SD gue. Teman SD gue, dia menyepi, dia bikin rumah sendirian di sini. Satu-satunya orang yang bertempat tinggal di sini. Sendirian di pinggir satu. Itu semacam holwat ya, Om, menyendiri. Iya. Menjauhi. Iya, itu makanya udah kayak pertapa ya kan, jenggotnya segini. Kayak orang tua ya. Iya. Gue pikir dia abang-abangannya Om Bay. Kagak, itu angkatan gue. Cuman mungkin karena dia sehari-hari bertani ya kan, tani, kalau enggak dia jala ikan atau dia ternak ikan di situ kan. Hidupnya merdeka banget dengan pilihan dia itu. Iya. Nyatu dengan alam itu energi banyak banget, Ri. Iya. Makanya tumbuhnya mungkin lebih cepat. Lebih subur gitu ya. Iya, Tapi kalau pakai minyak begitu ya. Kagak deh. Dia begitu aja. Enggak kepake lah. Iya. Karena mungkin dia begitu karena merasa nggak ada tuntutan, men. Benar. Kalau lu tinggal di tengah-tengah masyarakat, mungkin tanpa lu sadarin, kotor banget nih. Iya. Jadi akhirnya timbul tuntutan kan, kebutuhan gitu kan. Tapi doi enggak tuh, gua rasa. Ya mau ketemu siapa deh? Iya. Ya kan? Mungkin itu sedikit banyak psikologisnya mempengaruhi. Tapi sabi banget kalau ngomong-ngomong merdeka itu, menurut gue ya begini nih, saat lo lapar lo punya makanan, ya kan, lalu lo bisa melanjutkan hidup gitu. Saat lo ada kebutuhan, yang lo butuhin itu ada. Kebutuhan dasar manusia kan buat hidup, makan, minum ya. Iya. Gue pernah bilang tuh sama temen-temen gue pada saat pandemi awal gitu kan, gue prediksi semua akan kembali ke kebutuhan primer, sandang pangan papan. Karena kemarin kita benar-benar lupa membedakan mana primer, sekunder, mana tersier. Tumpang tindih ya atau tumpang tindih, berbelit-belit jadi satu gitu ya, antara yang pokok sama yang bukan. Pandemi akhirnya menggiring kita buat jadi lebih selektif, mengambil keputusan, terutama dalam hal mengeluarkan duit ya, karena nyarinya susah. Bener nggak? Mungkin kalau kemarin lo gampang nyarinya ya kan, padahal lo udah makan, tapi lo pengen jajan gitu. Karena lo pikir besok gampang lah nyari duit lagi ya kan, ya udah lo jajan. Tapi sekarang begitu lo tahu nyari duit susah, lo udah makan, lo tahan diri lo buat jajan. Karena lebih baik uang itu gue simpan buat makan besok. Akhirnya mempengaruhi banyak tatanan kehidupan. Gitu. Beruntunglah orang yang bisa menanam, menurut gue. Bisa hidup. Apa dia hidroponik, apa bukan gitu ya kan. Tapi yang pasti sabi lah. Iya, karena pendidikan yang ada di ruang kelas nih misalkan gitu ya. Tidak, beberapa itu tidak mengajarkan cara untuk mengolah pangan. Untuk itu tercerabut jauh tuh. Iya. Keskip jauh. Iya, padahal negara kita negara agraria ya. Iya. Kultur menanam kita tuh udah dari berabad-abad lalu kan. Iya. Dan itu jauh generasi ke generasi akhirnya hilang. Iya. Oh iya, gue baru sadar tuh, Jel. Nggak serius. Tapi bener juga lo, men. Di kurikulum itu nggak ada kurikulum gitu. Nggak ada belajar untuk bercocok tanam. Iya, untuk sebidang tanah misalkan, jangan yang hektaran atau kayak lahan warga ini lah. Berapa kali berapa gitu. Udah paling top ekskul atau tugas. Ekskul nggak ada kayaknya juga. Tugas tambahan, misalnya kayak kemarin anak gue SMA suruh nanam toge. Gue pulang ke anak gue yang SMP juga nanam toge. Gue bilang, ini pelajaran kelas berapa sih sebenarnya?
Disamaratakan ya. Iya. Ini pelajaran kelas 2 SMA. 3 SMA. Sama anak gue yang di Rani Jaya, anak SMP. Lah ini sama ya kan tugasnya ya kan. Ini sebenarnya paham gak lo? Gradualnya ya gimana sih sebenarnya ya kan? Masa 3 SMA nanam apa ya? Cara nembuhin toge ya, kecambah dari kacang hijau ya? Dari kacang hijau. Terus anak SMP juga sebenarnya pelajaran kelas berapa sih itu? Gue sampai bingung. Anjir. Belum selesai di SMA ya? Harusnya dia udah belajar bagaimana membuat pembaharuan ya dalam bercocok tanam ya. Harusnya. Sedihnya kan gini, kalau menurut gue pertama Indonesia pendidikannya itu menurut gue semua anak dipaksa buat untuk memahami semua jenis mata pelajaran. Dipaksa untuk bagus di semua mata pelajaran. Agak beda nih sama orang bule misalnya. Di kelas tertentu mereka udah boleh milih mata pelajaran. Mata pelajaran. Gue nggak tahu di kelas berapa, dan menurut gue itu yang benar. Bukan karena dia bule, bukan. Lebih karena menurut gue lebih sesuai lah sama kemampuan manusia. Iya, diklasifikasikan. So, dia punya potensi di matematika, ya sudah matematika terus. Iya. Dia di seni, lukis atau gambar, dia pintar sketsa, dia akan diarahkan ke situ. Iya, betul. Jadi dengan jalur ya. Jadi orang lebih skill. Iya, lebih skill ya kan. Lu bukannya, karena di kehidupan gue pernah baca sampai gue kirim ke anak gue nomor 2. Ada orang India, gue lupa namanya. Terus gue lupa nama perusahaannya. Dia bilang gue lulusan dua kampus terkemuka di Amerika. Tapi pelajaran gue nggak ada yang relevan sama pekerjaan gue. Di Indonesia tuh? Enggak. Di India. Oh, di India. Di India sama di Amerika. Apa namanya, usaha yang dia bangun nggak relevan sama ilmu yang dia pelajarin. Mungkin beberapa iya, tapi sebagian besar enggak. Sama sekali nggak relevan. Sampai akhirnya dia bikin sekolah sendiri, di mana muridnya nanti kalau lulus kerja sama dia. Dan di situ kurikulumnya yang memang sesuai dengan pekerjaan. Ada quotes dia yang gua sangat tertarik, bahwa kenapa sih dunia ini tidak menciptakan kurikulum yang memang relevan sama kehidupannya gitu. Misalnya dunia kerja, ya kan, apa aja sih nih pilihannya, apa sih namanya, lowongan pekerjaan sampai segala macam gitu kan yang dibutuhin. Kenapa nggak disesuaikan sama itu gitu. Jadi ya menurut gue itu benar. Makanya dari dulu gue termasuk yang begini aja loh. Apa namanya? Gue dulu dituntut lah sama keluarga gue. Gue mesti IPA ya, kakak lu IPA semua soalnya. Seolah kalau lu masuk IPA lu ningrat. Kalau lu masuk IPS ya kan kasta lu ya kan, kasta lu rendah gitu ya. Om dia IPA ini Om. Makanya nggak jadi cuma. Enggak, jadi gini, itu bangsat gitu. Agak ngehe juga. Iya. Jadi kalau nggak salah kelas 1 ke kelas 2 itu ada psikotes untuk jurusan ya, IPA, IPS dan bahasa. Nanti itu bahasa nggak ada. Jadi yang tersedia itu kelas IPA dan IPS. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Masuk di hasil psikotes itu IPA. Ya dengan selembar itu kan wes, harapan udah berbunga-bunga. Iya, dan jadi ada nilai kebanggaan sendiri kan, proud. Nah, ketika masuk ngambil rapot, itu dengan sadar gurunya bilang, mohon maaf Pak, anak Bapak ini sebenarnya IPA, psikotesnya masuk klasifikasi kelas IPA. Cuma untuk menyelamatkan satu kelas, lebih baik anak Bapak IPS karena dia jiwa sosialnya tinggi. Jadi kalau bandel semua diajak bandel. Nakal kamu. Jadi dia menyelamatkan satu kelas IPA Om. Jadi lu akhirnya dipindahin ke IPS. Ke IPS. Iya dengan. Jadi lebih cocok jiwanya nih. Cocoknya. Tapi bukan sosial. Guru itu bukan menyelamatkan lu dari akhir lu punya gangguan mental gara-gara di IPA. Karena kan nggak kuat gitu kan. Enggak sih, praktek bikin sabun doang kok di IPA. Saat di SMA itu ngukir sabun. Enggak bikin gitu. Ada campuran kimia beberapa. Gue ikut praktek itu, Ri. Iya. Menggunakan sabun tuh nggak ada yang ngajarin di kelas. Bocoli. Sangat bisa. Sabun juga ya, sabun cuci piring ya. Iya. Tapi gue sempat punya kesalahan sama anak gue nomor 1. Soal gue menganggap gini, kalau lu
menyuruh anak lu apa itu ada unsur penjajahannya gitu. Dan sebenarnya gue nggak mau mengulangi itu di anak-anak gue. Tapi gue ada kesalahan sama anak gue pertama dalam hal menghindari itu, tapi ternyata gue tidak menghindari itu. Anak gue pinter di bahasa ya. Cuman karena dia waktu itu ngomongnya sama gue pengen psikologi, so akhirnya gue kasih gambaran. Tapi gue gue kasih gambaran bahwa kehidupan yang akan lu hadapin kalau lu pengennya itu, maka lu harus mempersiapkan diri mulai dari jalur ini gitu. IPA menurut gue kalau misalnya lu memang yang mau psikologi. Tapi kalau lu mau bahasa ya IPS gitu kan. Tapi menurut gue kalau lu mau belajar bahasa sih menurut gue bahasa tuh bisa lu pelajarin gitu di mana-mana lewat apa aja, nggak perlu lewat sekolahan juga sebenarnya. Tapi satu yang mesti lu pastiin, kalau lu mau ngambil cara begitu ya kemauan lu mesti lebih besar daripada orang yang memang ngambil jurusan itu buat belajar. Dan akhirnya anak gue ambil IPA, cuma dia sedikit marah sama gue dan gue merasa bersalah karena akhirnya setelah itu dia ngelanjutin sastra Inggris, dia kuliah sendiri gitu. Lulus om udah? Hah? Udah lulus? Belum, masih gue nggak tahu semester berapa karena gue nggak pernah ngapalin anak gue semester berapa. Tapi dia masih sastra Inggris bisa saya bantu om. Bisa saya bantu. Dia sastra Inggris om. Cum laude ya? Jurusan apa? Kum hotah ya? Iya. Kum hotah. Gue sastra Inggris yang nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa loh. Iya, itu mas speak om. Enggak. Orang dia udah ngajar jadi guru private. Lu nyanyain harta emak babal. Enggak. Bisa. Kebetulan biaya sendiri om. Oh, Iya. bisa. Berarti bisa. Apa tuh? Bahasa Inggris. Ya sedikit lah. Karena kalau nggak ditanya. Iya. Kalau ditanya nggak bisa. Tapi nggak mungkin kalau lu pakai biaya sendiri lu nggak bisa. Bisa om. Om tanya skripsinya dia bahas novel apa waktu itu. Ini hal yang tadi kan Om Bay itu udah menceritakan sebuah kesalahan ya. Kalau gue sebuah kekecewaan ketika masuk sastra Inggris. Kenapa? Lu salah jurusan. Bukan salah jurusan. Karena di jurusan itu ternyata bukan menjelaskan bagaimana ilmu-ilmu sastra Inggris. Oke. Iya. Kita cuman seperti kita ini aja lah. Kuliah bukan kuliah sih namanya. Kalau anak sekolah tuh Bahasa. bukan. Kalau ada les gitu. Hanya dibelajar, Private. Private, hanya diajarkan Grammar. Iya, grammar. Jadi tidak diajarkan bagaimana sejarah itu gitu. tentang sastra. Iya, pokoknya mengupas tentang sastra lah ya. Iya. Terus ngapain kuliah ya? Nah itu, makanya Itu penyesalan lo. iya, selama ini berarti arti kuliah itu apa gitu. Iya. 5 juta lah. 5 juta. 5 juta. Udah nggak 5 juta sekarang Mat kuliah. Itu hari itu lagu sedih banget kalau di CP2 dengerinnya tuh, gue lagi gawe di Plaza Senayan. Itu lagu itu gue bisa nangis denger lagu itu. Karena itu anjrit baru kerasa banget emosionalnya. Walaupun lagu itu gue denger dari zaman SD ya. Yeah. SD, SMP. Pas kuliah anjrit berasa banget 5 juta ini ya. Ada ledakan emosi ya. Bangsat gitu. Itu kan kalau di cerita lagu itu kan kalau lu punya misalnya ibarat kata punya kuda, lu bisa jual kuda, punya sapi lu juga bisa jual sapi. Nah untuk itu bisa dia. kuliah. Dan gue punya harapan yang nggak berharap Nggak bisa jual apa-apa. Iya. Jadi angka 5 juta itu gila, bener ya? Iya, ya kan sebenarnya itu cuma simbol pada waktu itu. Semiotika ya? Iya, semiotika lah. Tapi memang kejadiannya nyata. Gua nganterin temen gue, Jenal namanya. Dulu gue punya band namanya Doktrin, dia drummer gue. Zaman kita SMA lah, lulus SMA gitu. Dia lulus SMA, daftar 2 dia UIN sama UI. Pilihan utamanya adalah UI. Tapi gue lupa dia ngambil jurusan apa waktu itu. Gue anterin lah dia dari Lebak Bulus naik Deborah kan. Deborah legend itu agak keunguan kan? Iya. Ungu. Iya ungu kan. Pokoknya di dalam satu bis itu cewek cakep lah, banyak lah ya kan. Karena ada Pancasila,
Gundar juga ya kalau nggak salah. Iya. Yang Gundar, lewat Pancasila, ini kan track itu tracknya kan satu track tuh. Sama UI kan. Nyampe lah di UI. Lalu dilihatlah di situ tabel administrasi kan. Ada angka 5 juta memang gitu dalam apa namanya? Seingat gua bahwa itu gua lupa 5 juta itu apanya gitu. Apakah uang pangkalnya, uang gedungnya atau apa namanya? Biaya per semesternya gua lupa. Tapi angka itu nancep di otak gue. Bulat 5 juta tuh. Iya, bulat 5 juta dan dia ngeluh memang gitu karena kondisinya kan waktu itu nyari uang sebesar itu nggak gampang lah. Tahun berapa sih emang kamu itu? Sekitar 2000 awal itu. Bawah 2000 kali ya. 2000 awal. 99 2000 lah. Iya. 99 2000 kurang lebih 2000 awal. Ya waktu itu kan perekonomian juga belum terlalu bagus ya. Iya, transisi. Iya, masih tahap pencarian di mana orang. Wah, intinya gini, di zaman itu belum ada kredit motor 500.000. Iya, Ada. Lu bisa punya motor. Iya, artinya perekonomian masih belum terlalu oke lah gitu. belum membaik lah ya. Iya. Dan itu akhirnya nancep gitu di kepala gua. Keluhan dia. Lalu angka itu Berkontemplasi gitu ya. berkontemplasi dengan sendirinya di otak gua. Jadilah lagu tuh ya. Jadilah lagu kan. Dan lagu itu pun jadi kenangan orang-orang sendiri yang denger gitu. Iya, enggak karena mewakili banyak banyak orang orang, di iya. beberapa Mewakili banyak tempat contoh kasus kayak gitu. Kayak punya kuda ya. Sebenarnya kuda tuh nggak ada hubungan sama kehidupan teman gua. Kuda tuh hubungannya sama kehidupan gua. Jadi memang dalam pola penulisan lagu gua nggak pernah punya teorinya gitu kan. Cuman terkadang dia datang dengan sendirinya. Kisah gua, kisah dia, kisah lu bisa aja jadi satu. Jadi terkadang kalau dalam satu lagu yang gua buat itu memang nggak Bungkus ya beberapa. iya bisa jadi memang potongan-potongan. iya potongan-potongan. Tapi begitu jadi terlihat pantas, terdengar pantas, dirasa pantas gitu kan. Tapi kadang juga memang itu dia salah aja. Satu line gitu, satu garis. Kayak biar jelek yang penting playboy. Iya. Itu segaris tuh. Bukan tentang diri gue. Tentang adik sepupu gue, abang sepupu gue sebenarnya, cuma dia lebih muda usianya. Cuman kalau dari garis keluarga dia lebih tua. Gitu. Itu segaris tuh lagu yang kayak gitu. Malam Minggu tuh segaris. Tapi kan hal-hal yang kayak gitu nggak bisa dipetik sama orang, nggak bisa juga dianalisa. Oh ini nggak. Iya, nggak segampang itu. Iya. Gitu. Jadi ya lagu itu bisa gue bilang lagu gue Membekas. inilah semacam kayak apa ya, kalau ibaratnya motor lu pertama Iya. ya lagu itu lah gitu. Kalau lu analogin di kendaraan gitu ya kan, di motor gue yang pertama nih ya kan, penuh dengan kenangan. Kalau kita Membekas banget. tarik dari sebuah kemerdekaan, berarti bisa nggak sih tentang pendidikan itu sendiri gitu? Iya, kalau menurut gue kemerdekaan kita di bidang pendidikan ya belum lah. Belum membackup sampai. itu ya, belum mengcover itu ya. Belum. Satu-satunya orang yang merasakan kemerdekaan dalam pendidikan adalah orang yang merasakan sekolah gratis. Dan terima kasih buat semua orang, termasuk mungkin Erik Sukamti. Terus ada bapak-bapak yang buka, gua lupa namanya, dia buka sekolah buat anak jalanan di Depok. Gua lupa namanya siapa. Yang dia driver Gojek ya, kalau nggak salah bukan? Gua lupa. Tapi kalau nggak salah di anak-anak terminal tuh yang pada putus-putus sekolah mah dia diajak sekolah, direkrut dia buat belajar ya. Itulah kemerdekaan pendidikan. Kenapa gue bilang begitu? Karena menurut gue sih seharusnya ini ada hubungannya juga sama pola pikir, sama ideologi ya. Ideologi Soekarno. Oh, Soekarno. Bukannya gue mengagungkan dia. Iya. Beberapa gue nggak suka, beberapa gue suka gitu. Akan selalu begitu cara gue memandang siapapun gitu. Meskipun orang terdekat gue pun akan gue lihat, kalau lu bener, kalau lu salah. Nah, bicara soal ideologi Soekarno adalah dia sadar betul bahwa bangsa ini punya sumber daya alam yang Berlimpah ruah. berlimpah, Iya. melimpah ruah. Kus Plus bener ya kan.
Lu lempar batu, lu lempar tongkat bisa jadi tanaman. Iya. Gitu. Itu kan nah itu sastra men. Iya, sastra. Iya. Sastra bekerja di situ dengan baik. Iya, sastra bekerja di situ ya kan dengan very excellent. Ya kan? Itu menurut gua yang dilakukan Soekarno pada waktu itu sudah betul. Ya kan dia bawa orang, dorong orang untuk kuliah di luar. Supaya ilmunya bisa dibawa pulang lalu diterapin di sini untuk bisa ngebangun negara. Ya kalau otak gua men ya kan. Seandainya Freeport dan semua sumber daya alam yang kita punya waktu itu nggak dikelola oleh asing, mungkin kita nggak akan sebelangsak ini. Karena kan yang pada akhirnya di titik terakhir itu ketika pergeseran kekuasaan Soekarno, orang-orang yang sudah di set Soekarno untuk lu bantu-bantu gua gitu. Nggak bisa pulang kan? Nggak bisa pulang, jadi eksil kan. Iya, jadi eksil buronan gitu. Itu sedih banget yang tinggal di Perancis itu. Aduh. Iya. Ya itu kan mimpi orang yang apa ya, negarawan lah. Negarawan. Bahwa dia berpikir jauh, sangat jauh ke depan. Kebutuhan untuk paling dekat 15-30 tahun lah. Iya. Ya kan? Apa yang dibutuhkan oleh negara ini ya? Iya, tenaga ahli. Iya. Tenaga ahli lah. Tenaga ahli yang diincar itu. Ya itulah makanya tadi gua ngomongin soal pola kurikulum. Gitu. Kalau lu sukanya apa ya lu harusnya sudah bisa pilih mata pelajaran yang memang bisa membantu lu di kehidupan nanti. Lu mau jadi pengacara kah, lu mau jadi petani kah. Itu tadi kembangan obrolan kita setelah lu ngomong bertani itu nggak diajarin nih. Ini nggak diajarin. Makanya kalau disemboyankan atau di woro-woro kan, ayo anak muda harus bisa jadi petani. Lah kagak mau lah. Ya orang dari SD, SMP, SMA memang terbiasa sama hedonisme ya kan? Iya. Iya kan benar enggak? Psikisnya kebentuk seperti itu. Iya. Dan lagi jangan mimpi kan. Iya, kemudian sarjana pertanian ya itu kan ke bank, jadi teller bank. Dia bukan tidak mengakses tentang ilmu pertanian kan. Cuman dia praktek dari teori itu ke lapangan berbenturan cara mengolah tanah, walaupun secara teoritis dia sudah mengakses itu. Sarjana pertanian banyak kan yang kerja di bank. Banyak. Karena ada juga mirisnya sekarang juga tadi lulusan pertanian ya. Anak muda yang di kampung sekarang itu nggak ada yang nerusin kerjaan orang tuanya. Iya, 40-50 kan sekarang paling muda 40 tahun petani. Iya. Karena gue sendiri ya, maksudnya punya kampung di Cianjur. Asal pulang kampung tuh ada cuma orang-orang sepuh di dalam kampung itu. Karena anak mudanya semua bekerja di luar. Pabrik atau pabrik gitu ya. Nah, di sisi itu Soeharto hebat. Ada itu juga. Oh iya. Kayak tadi gue bilang kan, setiap orang kan punya plus minus. Kalau dia punya plus, ya kita harus puji lah. Kalau dia punya minus, ya kita kritik lah. Nah, seorang Soeharto waktu itu kan dia Repelita itu termasuk salah satunya adalah ketahanan pangan ya. Kebayang waktu zaman gue kecil gue nonton TVRI itu ada kolom pencapir men. Gitu. Kita mesti swasembada pangan. Dan itu benar. Kan kebukti sekarang. Beras kita impor, gula kita impor. Ya kan, sampai singkong aja kita impor men. Dari Vietnam ya? Astagfirullahaladzim. Iya, gila ya, singkong nggak? Iya, terus orang banyak misu-misu ya menurut gua ya. Ya lu misu-misu juga nggak berbuat apa-apa, cuman menghina doang, mengkritik ya kan. Maksudnya gimana sih lo ya kan? Tapi gue sepakat sama lo. Gue juga agak bingung kenapa harus paham kenapa cuman untuk paham pertanian lu sampai harus kuliah dulu. Ya, tingkat sarjana itu dia. Elementari kan di dasar dulu. Kayak anak-anak kecil itu lari, dia akan merekam bagaimana orang nggak bikin lubang dulu sebelum ditanemin, dipupukin berapa hari baru ditanam, dirilis tuh. Bibitnya yang sudah akan tumbuh besar kayak ini kan ini baru berapa lama dirilis. Kayak yang di belakang kita aja dah. Iya, dia kan. Nah, kemudian kalau dia pergaulannya akan mengantar dia ke pengetahuan pupuk dan lain-lain. Iya, biar itu. Kalau yang itu mokat. Oh enggak, itu kuat itu. Itu kuat sapi. Tapi ngomong-ngomong soal itu, pada akhirnya gue pengen ngomongin Tangerang Selatan aja. Tangerang Selatan kan kota kita nih, iya kan. Cerdas. Apa? Pokoknya masuk 3 babak nih tadi tuh. Yang Freeport, terus yang tiga itu tuh, 3 kata-kata itu tuh. Cerdas, religius, modern. Nah.
Sama jarak kemerdekaan kayaknya disabet semua di sini. Iya. Ya bentuk dari pencarian merdeka jilid selanjutnya lah. Yes. Iya kan. Yang pertama kan menurut gua merdeka tuh kita merdeka dari penjajahan. Lepas Yang iya kita lepas dari penjajahan fisik dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bentuknya fisik. Karena tekanannya itu waktu itu kan lebih fisik kan, perang segala macam, pembunuhan ya kan, penyiksaan. Kita terlepas dari itu, tapi kita seperti keluar dari mulut harimau masuk Lubang buaya. Mulut buaya. Iya. Buaya. Kalau lubang buaya kita pahlawan polisi dah. blok. Iya. Nah sekarang menurut gua ya kita ada di zaman itu, kita ada di zaman mulut buaya lah. Kenapa ya? Kalau harimau mah jelas. Iya. Iya kan, harimau jelas men. Karakteristik harimau itu jelas. Gua lapar lu gua makan. Nah, kalau buaya kan dia sedikit punya ini, punya apa namanya? Walaupun sebenarnya secara naluri kebinatangan ya sama aja, namanya binatang ya kan, insting aja. Lapar gua makan lo gitu kan. Cuman kan sama manusia buaya itu diartikan sebagai sesuatu yang abu-abu kan. Iya. Ya kan? Ya namanya juga buaya, tipu muslihat, apa segala macam. Ya kita masuk di zaman itu sekarang. Nah ngomong-ngomong lagi gitu ya kan. Biarlah pada akhirnya itu cuman jadi masa kelam kita, negara kita, bangsa kita di masa lalu. Tapi apa yang kita alamin sekarang adalah warisan dari yang keputusan di masa lalu. Pemimpin kita. Nggak semuanya salah dan nggak semuanya juga benar. Tapi Om Bay dekat-dekat ini ya, ada rencana untuk bikin mural gitu. Iya. Mural, Tulisan gambar-gambar dinding tulisan gitu. gitu tentang situasi PPKM atau PPKN, apa sih pelajaran itu ya? Iya. PSBB. Kayaknya mah. Saya tuh lagi apa namanya sih? Lagi viral tuh. Tuhan aku Tulisan lapar. dinding ya, coret-coretan dinding. Itu kayak di tembok ratapan loh. Tuhan aku lapar. Gitu. Iya. Belum kepikiran sih. Tapi sempat nyimak yang lagi viral-viral gitu. Jarang. Karena gini, gue main sosmed tapi gue nggak terlalu merhatiin apa yang kejadian lagi, apa yang lagi hype gitu, berita. Sekilas ya. Karena gini, gue itu sekarang jauh lebih nggak mau peduli yang begitu-begitu. Oke. Terlalu dalam. Terlalu luas. Buat gue terlalu luas buat gue. Bukan juga artinya gue nggak peduli gitu, lebih karena gue memilih untuk ngecilin scale, ngecilin coverage, ngecilin spektrum. Gue nggak mau kehilangan rasa peduli gue sama orang lain. Tapi juga nggak pengen terlalu perhatian sama apa yang terjadi di luar gitu. Gue lebih pengen lihat yang paling dekat dari gue aja apa gitu. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Ada di mata kita. Super sekali. Iya, jadi gue pikir kemampuan gue nggak sebesar itu. Jadi gue memantaskan diri dengan cara ya gue mampunya segini, gue segini aja. Ya pada akhirnya gue begitu sekarang. Jadi gue nggak terlalu merhatiin tuh misalnya lagi ada apa gitu ya. Enggak lah. Karena memang gue enggak gitu. Kalau buka Facebook aja gue jarang ngeliatin udah apa, terus berita aja jarang gue sekarang buka berita. Padahal dulu gue rajin banget baca berita. Salah satu kesukaan gue tuh. Baca berita. Iya, ngebaca berita gitu. Ada apa ini? Nah, gimana Om Bay mau ngakses update berita hari ini tentang Tangsel? Gue liat dari mata gue aja. Dari mata gue, dari telinga gue dengar gitu. Tapi lebih banyak dari apa yang gue lihat. Karena gue tipe orang yang begini. 1000 kali orang ngomong apa, tapi gue nggak pernah melihat. Ya gue cuma akan menelan dia sebagai informasi yang masih mentah. Sebelum gue melihat langsung gitu ya. Karena gue juga nggak tahu ya. Makin kesini gue makin begitu gitu. Karena gue lihat fitnah ini gampang banget men. Sabi men. Serius. Di zaman-zaman sekarang ini. Iya, zaman sekarang itu fitnah tuh sabi banget gitu. Nah, gue nggak tahu gue bener apa enggak, apakah ini hadis sahih apa enggak gitu. Gue bukan orang yang agamis, juga kurang religius,
Tapi modern ya. Tapi spiritualis. Ya mungkin spiritualis. Nabi pernah ngomong gini, Rasulullah. Gue nggak tahu ini sahih apa enggak ya. Akan datang nanti kepada kalian masa di mana fitnah berjalan seperti lintah di batu berlumut. Itu gue mikir, men. Apa maksud Allah ya? Lagi kondisi begini itu pada zaman di mana apa ya? Aduh, gue nggak bisa ngejelasin nih. Fitnah banyak banget, men. Ulama ke ulama, ya kan, orang beragama ke orang beragama, pendukung pilpres ke pendukung pilpres lain. Sebegitu mudah ya? Iya, sebegitu Fitnah mudah fitnah itu berjalan. Dan cara ngebungkusnya, cara dia berjalan persis seperti yang Rasul bilang, kayak lintah di batu berlumut. Itu menurut gue luar biasa memang Nabi. Itulah mukjizat dia. Lu bayangin batu berlumut itu kan licin ya? Iya. Orang ngajak pleset. Iya gitu. Artinya tuh lintah jalannya smooth banget. Ya. Halus gitu ya kan. Tapi bisa jalan. Tapi bisa sampai bisa jalan gitu. Tapi betul-betul ya kalau gua ngeliatnya ya lu nggak akan bisa merhatiin gitu. Ya kalau di batu kering mungkin lintah jalan ya lebih cepat lah. Ya, Kita tahu itu fitnah gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan antara fitnah dan beneran itu hampir Iya. sama. Itu dan itu juga yang akhirnya bikin gua malas baca berita. Karena gua nggak percaya media sekarang. Gua nggak percaya media karena Mediasi. perceraian. Mediasi perceraian. Gitu, itu gua nggak terlalu ini sekarang, cuy. Udah nggak begitu gitu. Dulu mungkin iya zamannya 90-an 2000 kesini lah masih oke lah. Tapi itu pun pada akhirnya gua paham, gua mulai mengerti setelah gua jadi fotografer. Oh iya, itu gimana, Om? Fotografer masih Pernah juga? Pernah ya. Pernah, buset deh. Lu Cimanggis, Darsal, itu Om Bay itu. Gue lupa waktu itu cerah sih siang kayaknya. Diri itu pegang kameranya. Ya Om Bay lagi hunting apa? Iya. Ya kan pernah Om Bay di situ ya? Pernah kan? Iya. Menegur cuman kayaknya lagi job desk banget ya kan. Sibuk. Wis. Iya. Om Bay lagi ada misi khusus nih. Iya. Nah, fase di kehidupan gua melihat pola kerja media gitu ya kan. Nggak semua media jelek, nggak semua media bagus gitu. Tapi nyata gue lihat bahwa banyak terjadi manipulasi informasi juga gitu di fase kehidupan Iya, gue di situ. framing berita juga sangat Iya. mudah banget sekarang ya. Betul. Dan terkadang teman-teman yang di lapangan tuh nggak sadar kalau dia sedang diarahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya manipulatif. Karena saking halusnya itu kali ya. Ya salah satu bentuk yang menurut gua cocok sama omongan Rasul itu gitu. Jadi kadang teman-teman di lapangan ya, teman-teman wartawan juga nggak sadar gitu, atau mungkin juga mereka ada juga yang sadar, tapi gue yakin banyak yang nggak sadar. Om saat itu nulis berita juga atau Nggak. foto aja? Nggak, gua foto aja gitu. Jadi gua memang kan dulu gue cita-cita kalau nggak jadi pelukis jadi apa namanya, pokoknya sesuatu yang sifatnya visual atau menulis. Itu memang cita-cita gue. Gue orangnya deskriptif dari zaman dulu tuh, bahasa Indonesia gue paling bagus. Asik. Kalau apalagi udah mengarang ya kan. Kang bohong. Kang bohong dari SD gitu. Ngarang mulu lo ya gitu. Iya, ngarang mulu ya kan. Kang bohong ya kan. Kalau sekiranya diarahin jadi penulis, kan jadi penulis. Iya. Mungkin. Tapi memang itu menolong gua gitu. Pada saat gua bikin caption foto itu menolong. Nah kalau pelukis Om, ada maksudnya bekas-bekas artefak lukisan ya? Enggak. Jadi dulu zaman SMP itu gua apa ya, kartun ya, bukan, kalau karikatur kan ngelukis orang ya, bukan itu. Bukan gitu. Kartun deh. Ke komik-komik begitu. Iya, zaman dulu gini ceritanya, gue belajar ngelukis itu ngabisin buku kakak gue. Jadi setiap ada gue liat di laci, gue masih belum sekolah waktu itu, gue masih ingat tuh. Kalau ada bukunya, ada yang kosong, itu gue babat tuh ya kan. Itu gue babat, gue gambar-gambar orang gitu. Sampai akhirnya gue ketemu zaman dimana Ugly Kid Joe, band rock and roll, ya kan.
rock lah Amerika. Dia poster apa namanya di kasetnya artworknya kartun. Tapi karya dia sendiri kali. Mungkin, gue juga nggak tahu waktu itu. Tapi gue suka lagunya, terus gue suka artworknya. Akhirnya gue ketualangan. Mulailah gue gambar dengan dasar artwork gitu. Dan waktu SMP tuh gue kan zaman itu Griffon, zaman gue ya. Maksudnya lo kalau misalnya ngejamanin kali gue. Iya. Jauh. Tuh banget gue. Orang album dia keluar gue masih SD. Ya kan dibilang. Ya kan, terus udah apa namanya gambar lah. Terus gue mulailah gambar-gambar bangunan. Suka arsitektur gue sampai sekarang juga. Tapi sayang gue nggak dalamin gimana sih cara ngegambar rumah atau segala macam. Cuman ketertarikan gue sama ruang, sama bentuk bangunan, bentuk desain gitu, itu memang kuat, suka gue. Hanya sepintas kesukaan lah ya. Iya. Sampai sekarang gue banyak ngumpulin. Misalnya gue dapat di Pinterest gitu kan, ada aplikasi nih Pinterest. Gitu. Gue kumpulin ini jenis rumah yang menurut gue cocok buat orang yang uangnya nggak terlalu banyak, tapi tetap artistik gitu kan. Suka tuh gue yang gitu-gitu. Yang bagus-bagus juga suka. Cuman gue lebih suka yang sifatnya kurang terlalu rapi. Yang rapi juga suka gue beberapa. Berarti jadi katalog pribadi ya kalau nemuin kayak gitu ya? Iya, buat katalog gue pribadi aja. Suatu hari nanti gue ngomong sama istri gue, suatu hari nanti kalau kita punya rezeki kita pindah ke kampung, daerah yang jauh lebih terpencil, beli tanah yang cukup luas untuk ngebangun rumah impian. Gitu. Tapi Om, cita-cita itu, pengharapan itu pernah diceritakan ke teman lain atau emang pribadi gitu? Enggak. Jadi paling enggak sespesifik ini. Paling gue ngomong sama teman-teman gue, cita-cita gue tuh aja jadi pengen jadi petani. Iya. Gitu. Gue selalu dicengin sama bokap gue kalau gue megang pacul. Udah megang pacul ya kan. Kagak juga. Iya, dia nggak tahu ya kan, bahwa gue punya bakat terpendam. Gue punya bakat terpendam. Iya kan. Babe gue kagak tahu. Nyapu aja. Gue dicengin sama babe gue. Hujan deh nih ya kan. Karena nggak pernah ngeliat nyapu kan? Karena dia nggak pernah nyapu. Itu baru nyapu, belum ngepel, Mat. Iya. Ngepel badai berarti hujan. Gue nyapu rapi bersih latar itu setelah gue seneng ayam. Gue ternak ayam. Nyapu ya. Baru tuh dia kan begitu dia ngeliat celing. Boleh juga kerjaan lu. Iya kan. Jadi CV gitu ya. Gitu. Nah, jadi wartawan ya gitu. Di fase itulah gue ngeliat banyak. Berapa tahun Om? Berkarya jadi wartawan. Dari 2005 gue jadi office boy di detik.com. Kalau nggak salah pada waktu itu pertama kali gue kerja kan di Carrefour Lebak Bulus. Jadi tukang sayur waktu itu. Sekarang mau tutup Om? Iya, udah culun soalnya. Iya, ya karena memang kondisinya yang bikin segala sesuatu jadi culun kan. Iya. Udah culun. Banyak hal jadi culun sih. Nah, dari situ gue berhenti tuh, koin rekaman mau ini kan. Oke. Mau rilis lah. Oh rilis. Itu yang album pertama? Album pertama. Tahun 2003 ya kalau salah, 2004 lah. Dari 2001 ke 2003 kalau salah. 2003 rilis. Terus apa ya namanya, nganggur tuh dari 2003 sampai 2005 dan anak gue lahir. Udah lahir anak gue waktu itu. Intinya susah dah, iya kan. Musik nggak terlalu menghasilkan. Sementara kebutuhan terus berjalan. Iya, terus berjalan ya kan, menuntut terus setiap waktu ya kan. Akhirnya gue ambil pekerjaan lah. Ada teman kecil gue namanya Heri Gompal ya kan. Dia lah akhirnya yang keren ya namanya ya. Yoman, dia legend di sini. Iya, namanya Heri Gompal. Iya. Nyatanya terwakili gue. Emang dong? Iya, karena musik itu gak bisa menghasilkan, akhirnya gue kerja. Dia musik juga, udah punya band juga deh. Oh, punya band juga. Punya band juga. Dia bisa menghasilkan asal di kemudian hari gue baru paham gitu pola kerjanya.
Ya nanti kita bicara soal itu Di sisi lain ya. di sisi lain. Gitu. Nah akhirnya gue kerja lah jadi office boy, dan ternyata di Dutikom itu sabi banget, sangat sabi banget. Di mana kantor itu? Waktu gue kerja di Wisma Pondok Indah 2, sekarang jadi PIM 3 ya. Yang tiga sebelah sono ya. Iya. Agak ngetan. Itu sabi banget, mulai dari suasana kerjanya, terus juga ternyata pimpinan perusahaan itu, Pemret dan yang lain-lain itu membuka kesempatannya seluas-luasnya untuk orang meniti karir berjenjang dari yang tingkat terbawah. Banyak teman-teman gue jadi IT dan mereka berhasil. Cuman gue kayaknya yang ngambil apa namanya jurnalistiknya gitu. Dari situ, dari office boy gue belajar ngelihat foto bagus gitu ya, terus belajar ngoperasin kamera pertama kali. Terus akhirnya gue ngegantiin kurir foto. Gue gantiin seminggu apa 2 minggu dia cuti gitu. Bang Jack namanya. Gue pakai motor dia, kurir yang paling tengil nih ya kan. Tapi kocak orangnya, asli baik. Motornya bensinnya Shell, yo man ya kan. Wah yang bener nih Bang Jack. Iya motor gue Shell. Zaman itu Mahal. Jarang. ya kan jarang yang pakai juga. Pom bensinnya juga sedikit ya kan kutil banget ya kan. Wah, ini kagak boleh sampai 1 bar nih. Udah mesti ngisi bensin karena lu nggak tahu lagi ketemunya di mana. Iya, susah saat itu pomnya. Susah Jarang. pomnya. Ya Bang Jack paling-paling, tapi karena berat motornya, enak banget larinya. Apa kalau motornya? Shogun, motor kantor. Motor kantor. Cuman pegangan dia. Jadi kan Inventaris lah. Iya. Inventaris kantor, tapi memang buat mendukung pekerjaan dia, dan dia well banget gitu. Masih komunikasi Om? Udah enggak. Lost contact. Udah enggak lost contact. Nah, dari situlah gue belajar lebih dalam tentang fotografi. Banyak nanya gue sama senior fotografer tuh di Bundaran HI. Kita tuh fotografer di Jakarta tuh ngumpul di Bundaran HI. Gue banyak nanya lah. Sampai akhirnya gue sempet dibentak lah, sedikit dibentak, gak dibentak banget sih. Lu nanya mulu lu ya. Ya gue dengan santai ngomong ya, karena gue bego gue nanya. Iya padanya aja. Kalau gue sekolah gue gak punya duit. Gue selalu begitu, nyanyi juga gitu gue belajar nyanyi sama orang Papua juga. Gue gak bayar karena memang gue gak punya duit. Gue bersihin kamarnya, gue cuciin piringnya. Itu yang gue lakuin buat sesuatu yang menurut gue sabi nih buat hidup gue gitu. Gue selalu begitu. Termasuk fotografi ya gue nanya. Tapi banyak bimbingan akhirnya jadi dari senior tuh. Ya kan, mau dari Kompas, dari Tempo, dari Warta Kota, dari Pos Kota juga ada waktu itu. Terus juga dari teman-teman wire ya, dari AFP, Reuters, terus EPA. Jadi agen foto internasional kan ada juga ya, punya fotografer di Indonesia. Cukup lama lah ya. Lu ya lama banget sih enggak, tapi itu pelajaran yang belum tuntas pada akhirnya. Belum tuntas. Belum tuntas karena menurut gua fotografi itu sesuatu yang memang terus lu pelajarin sampai lu mati. Dinamis ya. Iya, dinamis banget. Itu apa ya? Itu skill yang lu nggak bisa berhenti belajar, men. Dan lu nggak bisa nganggap diri lu jago. Iya bener. Finish gitu, nggak bisa. Sama kayak IT gitu. Iya, lu bisa tiba-tiba ngeliat orang yang baru lu lihat, terus besok tayang fotonya, iya anjing canggih banget fotonya. Iya. Bisa begitu ya. Jadi memang ilmu yang berkelanjutan ya. Iya. Sampai lu toku, sampai lu mati lah lu baru berhenti belajar. Itulah fotografi. Karena dia berkembang terus. Ya Tuhan menciptakan angle ternyata. Maha pencipta angle tuh luar biasa. Dari satu arah gitu. Misalnya satu objek lo. Apakah bisa gue membuat 1 juta angle untuk ngambil seorang kojel gitu ya? Ya bisa. Lu diam aja mematung di sini kan. Gue ngitung setiap pergeseran sampai 1 juta. Inci lo. Iya. Tertarik? Apa? Untuk jadi petani sangat tertarik. Mau jadi tukang potong nggak? Tani ganja. Bisa. Serius. Cuman sayang negara kita memang belum memberlakukan itu sebagai sebuah yang legal, sesuatu yang legal. Tapi ya menurut gue itu harusnya legal. Kok di Jepang bener nggak sih Om? Apa? Itu tani yang tadi dia sebut? Ganja. Gua nggak tahu kalau Jepang. Kalau Amerika iya, Belanda iya. Belanda tuh bahkan ada ini yang khusus. Tapi gini, tapi Fidelis
tentang cerita Fidelis tuh ya kan yang Fidelis. istrinya sakit itu, gue sampai nangis gue. Oh sama om saya itu sangat Iya, haru gitu. nangis gue baca kisahnya dia karena bagaimanapun juga yang dia perjuangin adalah bukan nafsu buat mabok dan dia nggak punya nafsu buat mabok juga. Cuma satu, dia pengen nyelamatin nyawa istrinya. Istrinya biar punya Iya, biar kemungkinan hidup lanjut. Iya, biar punya kesempatan buat hidup agar anaknya memiliki seorang ibu sampai dia besar. Kan begitu seorang bapak. Ya kan? Cuman karena satu dan lain hal, hukum di negara kita tidak membolehkan, ditangkaplah dia. Yang akhirnya nggak ada yang handle bininya, sampai akhirnya bininya meninggal. Itu gua nangis, marah, sedih gitu ya. Kenapa sih? Ya gue ngerti lah ya kan, maksudnya di satu sisi mungkin kita menekan peredaran ganja itu dalam artian memang pemberantasan narkotika kan. Dan itu gue setuju. Gue dulu tukang mabok ya, maksudnya narkobais lah. Dan memang nggak bagus gitu. Tapi untuk alasan yang sifatnya untuk medis, kemanusiaan, Menyelamatkan nyawa ya. menyelamatkan nyawa, kenapa enggak? Di dunia ini yang buruk belum tentu Nggak selamanya itu ya. selamanya buruk juga kan gitu. Kenapa kita nggak ambil sisi baiknya lalu kita stand up buat itu gitu, speak up buat itu, Iya karena head up buat itu. ada apa? Ada nilai dari kearifan lokal kan berangkat dari itu. Iya. Karena buat masakan juga Enak. kane. Iya. Itu bumbu rahasia juga Ri. Itu udah dari zaman dulu itu. Ya jadi memang harusnya beberapa hal. Tapi ya itulah, mungkin nanti kali ya kalau kita udah nyampe kalau kita mungkin nanti jadi DPR Asik. angkatan kita nih mungkin. Amin. Karena ternyata generasi itu pembagian generasi itu cukup berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang sifatnya besar kan. Benar. Gitu ya kan. Ini eranya siapa gitu kan. Nanti berganti SDM, berganti era tuh. Ya mungkin nanti. Ya udah tuh abis itu akhirnya gue jadi wartawan. Jadi fotografer full. Tapi udah nggak suka motret saat ini Om Boy. Enggak, kamera gue rusak. Dan gue nggak punya uang buat betulin gitu. Servis ya. Buat servis. Dan kebetulan fokus hidup gue udah geser. Jadi nggak terlalu terfokus mungkin. Iya, jadi nggak ini. Apa yang lebih penting lah. Jadi cukup di situ ya kan. Apa perjalanan gue sama jurnalistik. Tapi ya sedikit paham lah tentang jurnalistik yang terjadi, apa segala macam, framing segala macam. Tapi ya baik lagi, nggak semuanya jelek, nggak semuanya juga bagus. Ada yang jujur dan bagus, ada juga yang enggak. Tapi terkadang sulit mengukur buat gue pribadi, apakah ini benar, apakah ini enggak. Sampai akhirnya gue memutuskan diri, gue udah ngapain baca berita lagi deh, gitu. Itulah yang bikin gue jadi kagak aware sama apa yang terjadi sekarang. Oh iya, bener. Iya. Tapi sama cita-cita kemerdekaan masih aware loh. Cita-cita kemerdekaan. Karena kalau kaitannya dengan Soekarno, gue juga bukan Soekarnois sih. Walaupun dia pemimpin yang cukup keras kepala. Salut di keras kepalanya dia. Cuma apa yang dia sampaikan ketika Fidel Castro, dalam satu artikel tuh, dalam satu buku bacaan, Fidel Castro ketika Soekarno ke sana dia bertanya tentang apa yang diperlukan dalam sebuah negara revolusi. Kuba saat itu belakangan kan. Minta nasihat lah. Cuma 2 poin yang dikatakan Soekarno, pendidikan dan kesehatan. Itu pasca merdeka ya. Ya, kesehatan dan pendidikan itu berjalan sampai saat ini surplus dokter dipegang Kuba. Sama relawan pasca kuartal pertama Covid, Kuba menyebar seluruh ke dunia tuh. Tenaga medisnya Banyak deh surplus. Sama pendidikan nggak ada. Di sana Ri, saking baiknya pendidikan kan kemudian berhubungan dengan cara dia mendapatkan nafkah, menafkahi keluarga. Dan di sana nggak ada orang yang nggak bisa makan daging. Ri. Oh gitu? Ya. Kalau makan daging, gue makan daging. Iya, nggak makan haji juga. Makan daging. Kalau di sana nggak ada lebaran haji gimana?
Makan daging lebaran aja, Mat. Iya, maksudnya di sini nggak dipikirin banget ucapan Soekarno yang kepake di Oh iya, malah Kuba dipakai gitu. Di Kuba kepake dan dipraktekkan dengan baik. Iya. Diamalkan dengan baik. Itu ucapan Bung Karno. Emang bener lah. Jepang juga gitu. Setelah dibom atom, Kaisar nanya, Guru. berapa guru yang tersisa? Ya artinya dia paham betul negara gua hancur, lulu lantak. Yang harus gue bangun pertama kali SDM ya. Dan seperti itulah mimpi gua seharusnya Tangsel berjalan. Amin. Siapapun pemimpinnya, mereka punya tanggung jawab untuk bisa memajukan manusianya. Itulah Tangsel yang gue impikan. Karena Kenapa dengan Tangsel yang sekarang? ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Tangsel yang sekarang nggak apa-apa. berkelanjutan ya. Iya lah, Ilmu maksud yang gua. berkelanjutan. Iya, makanya tadi gue bilang siapapun pemimpinnya dia punya tanggung jawab buat memajukan sumber daya manusianya. Karena kita sumber daya alam paling satu, ya kan. Sekarang beda lah kita sama Bali. Bali pemandangannya wah oke bener ya kan. Ada pantai, ada gunung. Kita pergi ke Bandung, mereka punya perbukitan, ya kan. Hutan-hutan Tata kota yang memang udah artistik, karena memang dia Parisnya Jawa, ya kan. Belanda membangun itu dan akhirnya kulturnya terjadilah seperti itu. Tangsel menurut gua antara Jakarta sama Bandung udah karakteristiknya, hedonismenya ya menurut gua. Tapi yang mau gue lihat cuman gini ya, bahwa di Tangsel itu berkumpul banyak ahli, orang-orang dari berbagai macam bidang dan mereka pintar-pintar di satu sisi. Di sisi lain banyak orang yang masih geblek. Oke. Bukan karena gua kasar atau bukan, tapi ya karena bahasa gua aja ya kan. Ini memang orang yang apa ya? Enggak. Ini orang berilmu. Ini orang yang tidak berilmu. Kenapa enggak pemerintah ada di tengah-tengahnya? Itu yang menurut gua harus terjadi, bahwa dia tugasnya adalah jadi konektor. Iya. Ya kan? Mempertemukan antara yang belum punya ilmu sama yang punya ilmu. Gua rasa yang punya ilmu ini juga pasti seneng lah. Ya kan? Jaminannya surga, men. Yoi. Kalau ngomongin agama. Amal aja ya. Iya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ya. Iya, jadiin apa buat bekal nafkah nyari. Iya. Dan gua rasa tekniknya banyak lah. Bagaimana kayak caranya ya kan. Teknis pelaksanaannya gua rasa banyak lah. Kayak Indonesia Mengajar itu gua seneng banget tuh orang-orang kayak gitu. Sabi, mereka punya jiwa yang Apa sosialis yang tinggi lah ya. Iya, volunteer keren. Karena dikirimkan ke ujung-ujung daerah kan. Iya, salah satu ya harus makanya pakai sampan gitu. Iya. Makanya balik lagi, kalau makna kemerdekaan buat gua ya, kita belum merdeka secara pendidikan nih. Secara kesehatan sama juga. Secara kesehatan juga sama sebenarnya, tapi ya sorry, kalau misalnya lu punya fasilitas kesehatan bagus sekali, Oke. oke? Iya, ini misalkan. Tapi orang yang melayani lu, Ah. orang yang kagak punya rasa peri kemanusiaan, Selesai. minim pendidikannya, Iya. sempit wawasannya, apakah juga akan bagus pelayanan kesehatannya? Gue rasa enggak. Contoh gampang begini, datang tukang becak nih, lagu Ambulan Zigzag nih. Yoi, itu lagu yang sangat mengajarkan. Itu benar, Iwan Fals ya kan. Tukang becak ya kan, pangkalan bensin ecerannya meledak. Begitu nyampe aja udah di underestimate men. Iya. Enggak. Iya, elah. Iya, tahu situ di Bangsal tuh. Iya, pakai sarung. Didorong. Terus ono ya kan anjing. Iya, ya kan ibu-ibu ya kan. Ono celing nih ya kan. Celing lah ya kan. Wih, 4. begitu turun dari mobil aja udah langsung heboh nih ya kan. Berangkar. Kursi roda apalah ya kan. Susu, biskuit apalah. Semua fasilitas keluar lah ya. Semua fasilitas keluar. Artinya kan maksud itu gini, bahwa pembangunan yang bagus itu yang menurut gua bukan harus dimulai dari mana, tapi memang harus seiring sejalan. Sisi yang SDM ya. SDM-nya, iya. Iya, lu punya gedung bagus tapi SDM Bukan hanya infrastrukturnya bukan cuma aja ya. infrastrukturnya aja. Iya, semua jadi satu kesatuan biar itu terselenggara dengan baik. Iya. Gitu kan.
Kan gitu tujuannya. Tapi itu semua memang harus kita pahamin adalah semua berproses. Cuman paling enggak apa namanya, visinya udah harus dimulai dari kemarin-kemarin kan. Bukan dari sejak merdeka loh. Iya dari Itu pertanyaan. Iya. Panjang banget. Dari 45 sampai sekarang kagak kelar. Iya kan gitu. Anjir. Gue udah ngerem dulu. Iya, sikarkan. Yo, Kalau ngomongin jarak kemerdekaan emang panjang ya. Panjang. Iya, bisa berjilid-jilid. Iya. Kemarin pas Muharram ya? Malam apa tuh? Malam 1 Muharram ya? Iya. Kan ceramah tentang yasinan lah gitu ya doang. Jadi salah satu ustadznya mengatakan bahwa berapa usia kemerdekaan saat ini? Wih, keren nih. Pas kemerdekaan sekalian tasyakuran ngirim doa buat ruh para pahlawan. Iya. Dia bilang 76 tahun ya. Itu udah jompo, udah aki-aki. Astagfirullah. Analoginya kok jompo aki-aki gitu. Berarti udah nggak bisa gerak gesit lagi nih setelah merdeka 76 tahun. Ya dia nyentil anak muda regenerasi. Bahwa usia kemerdekaan kita memang diibaratkan kakek-kakek, cuma kita harus tetap anak muda ya harus bergerak. Gitu. Harus bergelora. Lu kok irisan-irisan lu kok partai politis gitu nih? Enggak, gua semangat gitu. Gelora kan semangat. Astagfirullahaladzim. Itu kan sudut pandang lu yang lain. Tapi kan Gelora ada Bung Karno juga, ada Gelora Bung Karno, GBK. Di tempat gua ada GBK. Apa tuh? Gelora Bang Kidom. Bang Kidom. Salam Bang Kidom. Salam damai. Setahu Bang Kidom itu yang punya ini warung ya? Iya. Yang warung kan, sembako. Yang lu bilang lapangan itu kan anak suka main kan. Iya. Main bola, main apa dulunya. Jadi kalau ngomong Sekarang masih ada lapangan itu, udah kan? udah enggak, jadi sekarang jadi parkir Grab gitu kan. Oh, udah bukan lapangan lagi, Om? Masih tanah lapangan. Cuman sekarang fungsinya yang beralih. Kalau dulu kan anak-anak suka dipakai main bola apa segala. Tempat gue main bola dulu mati itu. Iya. Pernah dia Aduan gitu kan. Iya, Anak gue pernah ngomong, "Di mana ya? Di GBK?" "Ah, jauh. Yang bener loh, masih kecil." Maksud gue kan kaget. Gelora Bang Kidom, Pak. Iya, gue ketawa anjir Gelora Bang Kidom. kompetitornya Bang Naji. Iya. Sama-sama orang gede. Satu jalur. Iya. Berarti bener lu anak portal lu, kenal lu. Tahu deh berarti. Gitu. Sohi lu. Sohe. Gue kenangan gue daripada di Kedaung ya, yang gue udah berpuluh tahun, 3 tahun di portal itu Nggak lebih lama. tutup ya? Tinggal kenangan di Kedaung. Maksudnya lebih nancep gitu. Iya, lebih nancep. Jadi waktu kita ngelihat pembangunan tol di Empang-Empang, gue ngerasa sedih banget sebenarnya. Ini tempat gue main dulu gitu. Sekarang hilang sama pembangunan kota. lu nggak coba nyolong parang petani gitu? Aku pernah dikejar-kejar parang. Siapa? Asik. Gara-gara lu metik pasti lu ada yang lu petik, nggak mungkin. Enggak, itu gara-gara gurame itu. Jadi nyerok guramenya dibuang, nyarinya cupang. Oh, ya. Gue nggak nyari guramenya. Sakit. Tapi lu akhirnya jadi tersangka ya. Kalau lu nyolong gurame lo gitu ya. Gurame lu sebenarnya buang bukan itu target di luar lu ya. ituan ya. Keramba berarti ya? Sama anaknya Om Anes dulu. Om Anes. Iya, kalau Om kenal Om Anes tuh. Tahu. Iya, udah meninggal sekarang. Udah lama banget namanya. Itu gue pertama kali namanya ngerasain Ciplukan. enggak rasanya diskriminasi. Karena Karena kita dulu mainnya sama yang beda agama. Soalnya yang itu ngerasa, lu agama ini. Di sini. Iya, di portal dulu. Anak-anaknya. Ya sepantaran lah gitu. Baru paham di sini, oh itu yang namanya diskriminasi gitu kan. Ya itulah, itu kan juga salah satu PR kita. Iya. Bernegara. Komplek-komplek kampung itu biasanya kan anak komplek, anak kampung. Aku pengen gue main ke BPI bawah. Diterima dengan baik. Nggak ada, cuma main aja. Oh nggak ada anak kompleknya, nggak ada. Cuma ngayap doang. Anak kampung mah dulu begitu. Kan? Iya. Komplek cuma buat tempat ngayap doang kan. Sama nyolong buah. Nyolong buah. Gitu, brother. Jadi ya kita ziarahi kemerdekaan di tahun ini. Menurut gua yang paling bagus adalah berpikir lagi untuk mendidik generasi kita, anak-anak, adik-adik, ponakan-ponakan. Kasih mereka hal-hal yang baik kalau kata Bob Marley. Bob Marley juga benar ya. Kasih anak-anak itu hal-hal yang baik. Karena nanti dia akan bertemu dengan kehidupan yang kita lewati.
Itu dia. Iya kan begitu terus kan. Kehidupan akan selalu begitu gitu. Kita ketemu pacar, anak kita masih kecil, ya kan, belum lahir, sampai dia pacar jadi orang apa, jadi mamanya dia, nanti juga dia akan mengalami hal yang kita alami, dia ketemu pacarnya, lalu dia menikah, lalu melahirkan anak, anaknya juga akan, ya begitu terus kehidupan. Makanya pendidikan sih penting banget lah, gitu. Dan gue selalu berpikir bahwa ilmu itu ada di setiap ruang yang ada di dunia ini gitu. Dia bertebaran di jalan-jalan, dia bertebaran. Nggak disekat oleh ruang-ruang ya. Iya, dia nggak disekat sama ruang-ruang. Nggak hanya ada di sekolah kali ibarat kata ya. Iya, bukan cuma ada di sekolahan. Makanya gue pernah cerita sama lu tuh Jal, ya kan. Oh, gue pengen banget nih di Tangsel nih ada sekolah yang memang bisa fokus sama keterampilan, ngajarin orang sampai betul-betul dia skilled, dia punya keterampilan. Kalau kata Arkanda Putra Sagala tuh ya, ilmu memungkinkan seseorang untuk melawan kemiskinan, bertarung di kehidupan. Ya, itu teman gua, ya kan. Crossboy. Enak Bang Kanda. Tuh, Nyoman. hikmah hari ini dari sejarah kemerdekaan ya. Iya. Sering-sering makanya berziarah sama kemerdekaan itu. Jadi jangan hanya selfie dan ya nggak apa-apa sih selfie kalau udah melalui fase renungan gitu, merenung. Iya gitu. Apa yang akan diperbuat gitu. Iya. Kalau pesan kemerdekaan sih, gue pernah ditanya juga nih, pesan kemerdekaan Bang. Ya apa ya? Gue waktu manggung di mana gitu Bang, pesan kemerdekaan ada yang agak serius pertanyaannya mungkin ya. Serius banget pesan kemerdekaan gitu ya kan. Akhirnya jawaban gue adalah lu akan merasa merdeka kalau lu bisa makan sama minum tanpa harus merasa khawatir. Iya. Sesederhana itu gitu. Karena yang lain akan mengikuti lah gitu. Jadi mungkin turunannya, breakdownnya adalah sekolah yang rajin. Kalau gue selalu bilang sama anak gue nggak perlu nilai lu bagus, gue cuma perlu lu ngerti pelajaran, bahwa apa yang lu pelajarin itu lu mengerti gitu. Makanya kalau bahasa gue jangan sekolah yang pintar ya, bukan gue, sekolah yang ngerti ya tau. Ngerti. Iya. Nilai lu nggak perlu bagus Mat, yang penting lu lulus. Iya. Iya beneran, bergaul yang baik sama orang, karena rezeki. Iya, ada semacam ada pengalaman orang sampai orang ngomong begini, rezeki orang tergantung pergaulan gitu ya. Iya bener lah, karena kan silaturahmi. Abdul Minanas. Iya. Idi, apa? Agamis juga ya? Iya, berhubung ini mau maghrib kan? Oke. Pas maghrib. Kalau lu silaturahmi lu bagus ya kan, rezeki lu insya Allah itu rezeki silaturahmi lah. Udah sama orang gitu kan? Iya. Udah ditulis itu sama agama, udah sama Tuhan lewat agama, udah paling bener cuy. Jadi ya, kalau mau merdeka persiapin diri lah ya kan, karena anak-anak itu menurut gua ya, dia merasakan kemerdekaan pada saat anak-anak, lalu dia akan merasakan hal yang kagak merdeka setelah dia punya tanggung jawab. Dan dia akan sulit merasa merdeka pada saat dia nggak bisa keluar sebagai pemenang dari tuntutan kebutuhan. Anjing, terkungkung banget nih. Di pesan-pesan terakhir pelupuk barat. Pesan-pesannya Ufuk barat. Ufuk barat. Sastra Inggris. Tapi ya bener dia ya kan. Nggak ada hubungannya sama sastra Inggris men. Oh nggak ada. Iya pemilihan diksi katanya Om. Ya nggak apa-apa, kita maklumin dong. Asal goblok ya. Anabel. Kalau emang bego ya bilang aja bego gitu. Iya saya bego. Iya gitu ya kan. Deklarasi. Yang terjadi sekarang kan bego kagak diterima gitu kan. Oh itu dimanipulatif. Ada potensi. Ada nggak? Ada gue. Oh, ada. Sebat. Bukan itu. Oh bukan itu. Gue bilang gitu. Tapi bego itu perlu men. Itu perlu. Asli, bego itu perlu. Perlu lah, asli. Biar kita tahu ya kan. Iya, enggak. Menurut gue Tom, menurut gue Ri. Bego itu menyelamatkan.
Karena pas bego lu nggak kena hukuman, lu nggak tahu bego. Apalagi lu udah merasa tuh. Dapat pemakluman yang banyak ya. Dapat pemakluman yang banyak dan lu akan Itu juga dapat masuk pelajaran. dalam kategori lu nggak akan berdosa kalau lu emang nggak tahu. Iya. Kalau lu tahu lu berdosa. Jawab aja nih. Gitu, ya memang bener. Bego itu perlu supaya kita tahu mana yang pintar mana yang bego. Jadi tiap hari tuh Om Bay merasa bego. Iya. Ya karena di situ ada muasabah Iya, buat mari. belajar kan, buat terus mengupgrade gitu, Iya. menyimak sesuatu. Gara-gara bego kita jadi tahu nih ya kan, mana yang pintar mana yang bego ya kan. Sebenarnya gue pengen ngomong ya panjang lah ya, sejam 2 jam 3 Panjang jam. kali lebar kali dalam kali luas ya. Karena ya udah gelap. Mungkin nanti ada part 2. Part 2. Tahun depan. Part 3 tahun depan. Lu bikin trilogi lu ntar. Enggak, ngobrol sama Om Bay masalah tadi. Bukan masalah sih, persoalan apa tadi? Soal apa tuh? Oh, musik. Musik. Musik ya. Yang tadi yang belum diobrolin apa ya? Musik yang berpenghasilan. Nah, tadi punya udah penghasilan. tuh. Oh, musik yang berpenghasilan. Iya. Waktunya nanti kita bla-bla. Iya, nggak enak Keburu sama- kesambet kita. nggak- Iya. Udah mau lagi nih. Itu kuburan tuh ya kan. Bahaya, Gua bahaya. nggak ada pengalaman sedikit nih ya. Waktu gang kubur masih dulu kan sedikit gang kubur ya. Ada jalan celah buat ke Setu. Nah, jam 5 ada. Namanya masih kecil dulu suka mainnya di kali kan. Mancing sendirian ke pinggir Setu. Balik mau keluar lewat jalan kecil itu kan lewat kuburan ya. Itu balik ada suara anak ayam. Oke. Iya. Enggak, saat itu gue berani banget lewat gitu. Udah segitu doang. Lagi ngupload goblok. Aduh. Nah, tutup lah. Mbak Udah, Tendi. tutup. Kan itu yang buka. Oh iya dah. Begitu aja tadi apa namanya Bincang Ya, santai. bincang santai kita bersama Ngalor ngidul ngalor ngidul kemerdekaan. kemerdekaan. Sambil. Oh iya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Akhirul kalam. Damai selalu ya. Iya. Jangan lupa nonton Jangan Mad lupa. Entry. Iya benar. Bergembira lah. Iya. Itu obat. Obat apa tuh? Obat bergembira tuh obat. Oh gitu ya. Obat segala penyakit. Obat segala penyakit. We. Oke. Kalau lu nggak bergembira susah. Iya, ini kan lagi pandemi, mesti happy lah. Mesti happy. Walaupun besok belum tentu ketemu beras. Nah. Tapi paling enggak positive thinking dulu lah. Ya. Bukan makan beras. Sakit, Mbak sakit. ayam. Oke. Ya. See you. Assalamualaikum.